Ya, selamat malam sejawat semua adik-adik mahasiswa kedokteran. Malam ini kita akan belajar tentang status epileptikus. Ya, kita mulai dengan sebuah kasus. Seorang laki-laki usia 17 tahun datang dibawa oleh keluarganya ke unit gawat darurat dengan keluhan utama kejang. Kejang terjadi 3 kali, 1 kali di rumah selama 5 menit, di ambulan 1 kali juga selama 5 menit, dan di antara kedua kejang tersebut pasien tetap tidak dalam kondisi sadar. Saat sampai di UGD, pasien terlihat kejang seluruh tubuh, mata melihat ke atas, pasien terlihat pucat, tidak responsif, dan mengompol. Pada riwayat penyakit dahulu didapatkan pasien ini ternyata penderita epilepsi yang sebelumnya minum obat teratur, namun dalam seminggu terakhir berhenti minum obat karena saran seorang dukun. Pada pemeriksaan fisik, selama pasien mengalami kejang, bentuk kejangnya general tonic-clonic, ya, kesadarannya menurun, tidak responsif, kulit pucat, pupil midriasis, refleks cahaya negatif, ada hipersalivasi dan inkontinensia urina. Ya, kita lihat videonya, bentuk kejangnya kira-kira seperti ini. Ya, supaya Anda memahami berbagai macam bentuk kejang, ya. Perhatikan. Ya, ini fase tonik, ya, fase tonik. Perhatikan, ya. Tidak lama kemudian disusul oleh suatu fase klonik. Perhatikan, ya. Ya, ini fase kloniknya, ya. Nah, kemudian berhenti. Ya, itu tadi kasusnya. Ya, jadi status epileptikus ini merupakan satu kasus emergensi neurologi yang paling banyak dijumpai di dunia, ya. Diperkirakan kasusnya itu 20-25% per 100.000 orang, ya. Di mana secara rata-rata 20% kasus fatal, ya. Bahkan beberapa review artikel terakhir mencatatkan bahwa kematian jangka panjang itu mencapai 22% pada pasien anak-anak dan 57% pada pasien dewasa. Bagaimana definisi dari status epileptikus, ya? ILE mendefinisikan pada tahun 2015, ya, ILE itu International League Against Epilepsy, ya. Mendefinisikan bahwa status epileptikus adalah suatu kondisi yang disebabkan, ya, kegagalan dari suatu mekanisme yang bertanggung jawab pada penghentian kejang atau awal dari kejang tersebut memang mengarah kepada suatu kejang yang abnormal dan memanjang, ya. Setelah time point 1, ya.
Kondisi ini akan dapat menyebabkan konsekuensi jangka panjang bila waktu kejangnya itu mencapai time point yang kedua, termasuk kematian sel saraf, injury neuronal, ya, gangguan dari network neuronal tergantung dari tipe dan durasi kejang. Ya, di sini memang agak membingungkan. Ya, yuk, kita lanjut pada slide selanjutnya. Di sini dikatakan kejang tonik-klonik itu T1-nya adalah 5 menit dan T2-nya adalah 30 menit. Artinya apa? Kalau kejang tonik-klonik itu terjadi, ya, terjadi 5 menit atau lebih, maka dia diperkirakan akan memanjang. Ya. Apabila kejang itu tidak berhenti dalam 30 menit, ya, maka dapat menyebabkan konsekuensi jangka panjang. Ya. Di antaranya adalah cedera dari saraf, ya, kematian sel saraf, serta gangguan network saraf. Nah, sehingga kita berusaha agar kejang tersebut pada general tonic-clonic tidak sampai terjadi 30 menit ini. Pada kejang vokal, dikatakan bahwa kejang vokal itu apabila berlangsung selama T1-nya 10 menit, maka dia akan cenderung memanjang. Ya. Dan apabila terjadi lebih dari 60 menit, akan terjadi kerusakan seperti ini tadi, neural injury, neural death, ya, kerusakan network saraf, dan gangguan fungsional. Pada kejang absans, kalau lebih dari 15 menit, maka cenderung memanjang. Waktunya kapan masih belum bisa ditentukan. Tapi apabila memanjang sama, ya, akan terjadi suatu kerusakan sel saraf, kematian sel saraf, dan gangguan network saraf. Ya. Ini yang perlu diingat karena pada dokter umum itu standar kompetensinya adalah status epilepticus general tonic-clonic. Ya. Ingat bahwa disebut status epilepticus general tonic-clonic kalau kejangnya, ya, itu lebih dari 5 menit. Ya, atau 2 kejang general tonic-clonic kurang dari 5 menit, ya. Di antara 2 kejang pasien tidak pulih sadar secara penuh. Ya. Ini ya. Jadi ILE memang pada tahun 2015 menetapkan bahwa T1 untuk GCSE, General Tonic-Clonic Seizure, itu 5 menit. Ya, maka kita harus masuk ke suatu protap tata laksana status epileptikus bila bangkitan kejang itu sudah lebih dari 5 menit. Ya, tidak perlu menunggu definisi penuh status epileptikus yang 30 menit. Ya, kita akan terlambat kalau menunggu sampai pada waktu tersebut. Etiologi status epileptikus, ya, ini macam-macam ya, tapi yang paling banyak itu adalah kriptogenik. Jadi kita tidak tahu penyebabnya, ya, tetapi kira-kira adalah sesuatu yang serius, ya, makanya disebut dengan kriptogenik. Vaskular, stroke misalnya, ya, anoksik, jadi suatu ensefalopati akibat kekurangan oksigen, ya, anoksik, trauma, ya, infeksi, putus alkohol, tumor otak, ya, kemudian putus obat anti kejang, serta penyebab-penyebab genetik. Jadi juaranya itu adalah kriptogenik untuk Asia, ya, ensefalitis dan putus obat alkohol, putus obat anti epilepsi. Ya. Apa diagnosis banding dari status epileptikus? Pertama yang perlu kita pikirkan, ya, apakah bukan suatu kejang psikogenik? Ini adalah didik utama, ya, hati-hati, kejang psikogenik itu sangat sering menyerupai status epileptikus, ya. Kejang tetani, ya, sindroma hiperventilasi, ya, atau suatu movement disorder, misalnya pada gerakan Korea atatosis. Bagaimana kita membedakannya, ya? Misalnya ini antara
kita harus membedakan antara general tonic-clonic seizure dengan psychogenic seizure. Ya. Kalau status epileptikus general tonic-clonic itu bisa terjadi di mana saja, ya. Bisa terjadi di tengah sawah, bisa di tepi jalan, ya. Tetapi pada psychogenic seizure pasien akan memilih, ya, kejang itu akan terjadi pada tempat-tempat yang aman. Ya. Kesadaran pada general tonic-clonic seizure status epileptikus itu menurun. Ya. Pada psikogenik umumnya masih bagus, ya, masih bisa diajak komunikasi. Ya. Pada pasien status epileptikus GCSE, ya, pasiennya unresponsif, ya, sedangkan pada psikogenik seizure, ya, pasiennya sering masih responsif, menangis, kadang-kadang sampai dengan menggigit penolongnya. Kalau kita amati wajah pada pasien-pasien yang mengalami status epileptikus general tonic-clonic yang betul-betul, ya, betul-betul kejang, itu kulitnya pucat, ya, seringkali sampai cyanosis. Sedangkan pada psychogenic seizure itu seringkali kita lihat bahwa justru terjadi hiperemia. Gerakan pada general tonic-clonic, ya, status epileptikus itu sinkron, ya. Sedangkan pada psychogenic seizure itu gerakannya tidak beraturan. Ya. Keadaan post-iktal pada pasien dengan status epileptikus general tonic-clonic itu sering kebingungan, kemudian tertidur. Sedangkan pada pasien psikogenik, post-iktalnya pasien sering terlihat emosional, menangis, atau diam saja. Bagaimana membedakan status epileptikus general tonic-clonic dengan tetani? Ya. Pertama, gerakannya, ya, kalau yang pada general tonic-clonic status epileptikus gerakannya tonic-clonic, sedangkan pada tetanus tonic kesadarannya pada pasien general tonic-clonic menurun, pada pasien tetanus kesadarannya seringkali masih bagus. Kemudian pada pasien tetanus itu juga ada nyeri, ya. Saat kejang pasien akan mengeluh nyeri, ya. Pada general tonic-clonic status epileptikus kita dapatkan inkontinensia, sedangkan pada tetanus tidak, ya. Keadaan post-iktal itu kita temukan pada general tonic-clonic status epileptikus, dengan pada tetanus tidak ada fase post-iktal. Ya. Diagnosis banding dengan sindroma hiperventilasi, ya. Sindroma hiperventilasi ini sering terjadi juga pada pasien-pasien dengan histeria, ya, pasien-pasien dengan kejang psikogenik, ya. Bentuk kejangnya pada status epileptikus general tonic-clonic itu kejangnya adalah general tonic-clonic. Sedangkan pada sindroma hiperventilasi umumnya adalah klonik. Ya. Kesadaran pada status epileptikus general tonic-clonic itu menurun, pada sindroma hiperventilasi pasien umumnya masih sadar. Nafas ini yang penting, ya. Pada pasien dengan status epileptikus general tonic-clonic itu justru apnu saat kejang. Ya. Sedangkan pada pasien sindroma hiperventilasi dia mengalami suatu hiperventilasi, ya, nafasnya akan cepat, ya, dan dalam. Nih, ya. Dengan Korea, bagaimana kita membedakannya, ya? Gerakannya kalau pada status epileptikus general tonic-clonic jelas, ya, bentuknya tonic-clonic. Sedangkan pada Korea itu choreiform movement. Pada general tonic-clonic pasiennya tidak sadar, pada Korea pasiennya sadar, ya. Pada general tonic-clonic waktu kejang bisa kapan saja, ya, bahkan pada saat pasien tertidur. Pada movement disorder Korea atau sosis itu umumnya justru gerakan tersebut akan hilang, ya, saat pasien tertidur. Waktu, ya, umumnya general tonic-clonic seizure itu 5-30 menit, ya. Sedangkan pada Korea itu bisa sepanjang hari, ya, selama pasien itu belum tidur. Ya, mari kita melihat video dari masing-masing, ya, agar kita bisa membedakan status epileptikus general tonic-clonic dengan kejang-kejang yang bukan kejang epileptik lainnya, ya. Kita lihat, ya.
Ya, ya. Ini adalah general tonic-clonic klasik. Kita perhatikan sekali lagi. Ya, dimulai dengan suatu epileptic crying ya, fase tonik. Ya. Anda lihat matanya terbuka, ya. Anda lihat matanya terbuka. Ini yang membedakannya dengan kejang psikogenik. Ya. Lihat, nah ini fase kloniknya. Ini fase klonik. Ya, setelah selesai, pasien berada dalam fase post-iktal. Ya. Pasiennya tertidur ngorok. Ya. Perhatikan, ya. Ini fase post-iktal. Ya. Ada fase post-iktal, dia nafasnya apanya. Nah, ini setelah sadar, pasien tidak langsung sadar, dia agak dalam kondisi yang kebingungan. Ya, ya. Tadi itu yang general tonic-clonic seizure. Ini yang diagnosis bandingnya. Ya, kita lihat psychogenic seizure ya. Ya. Ya, ini petugas karyawan KFC. Dia sepertinya kejang ya. Tapi Anda lihat, pasien bisa tetap terduduk. Ya, itu seandainya kejang betul pasti jatuh. Ya. Ya, ini psychogenic seizure. Ya. Kemudian ini tetanus. Bapak perhatikan. Ya, pada tetanus kita sering mendapatkan port d'entrée ya, tempat masuknya infeksi luka di ujung kaki, ya di tangan. Ya, lihat wajahnya kaku, disebut dengan risus sardonicus. Ya. Ya, ya ini pasiennya kaku seperti ini. Tapi ini sadar ya, biasanya masih sadar. Ya, dan kita lihat nih ya, punggungnya membentuk seperti busur. Ya, demikian kaku ya, diangkat begini tidak berubah posisi. Ini tetanus. Ya, ya kita lanjutkan. Ini adalah Korea, ya. Anda lihat. Nah, ini Korea atetosis. Gerakannya seperti orang menari. Ya. Ini bisa sepanjang hari bergerak terus seperti ini. Ya. Jadi ini bukan kejang. Ini adalah Korea atetosis. Ya. Ya, setelah kita menegakkan bahwa pasien ini mengalami status epileptikus general tonic-clonic, ya, maka
kita harus segera memberikan terapi ya, apapun penyebabnya. Jadi tanpa melihat penyebab dulu, kita harus segera menghentikan kejang. Ya, pertama biasanya kita berikan benzodiazepin intravena, diikuti dengan obat anti epilepsi intravena yang lain yang mempunyai waktu paruh yang panjang. Ya, dalam hal ini biasanya yang kita pakai adalah phenytoin. Kira-kira 65% pasien akan berespon dengan regimen ini. Ya. Nah ini yang masih banyak dipakai di Indonesia karena memang ketersediaannya untuk sampai saat ini ya, baru ini saja ya. Tetap karena status epileptikus adalah suatu gawat darurat, ya, evaluasi airway, breath, circulation. Lalu segera berikan diazepam IV dengan dosis 0,2 sampai 0,3 mg per kilogram berat badan IV. Ya. Lalu segera disusul, ya, segera disusul, tidak perlu ditunggu. Berikan phenytoin IV, ya, dengan dosis 15 sampai 18 mg per kilo, ya. Diikuti dengan dosis maintenance 5 sampai 7 mg per kilo per hari dalam 2 sampai 3 dosis terbagi, ya. Anda harus berani memberikan dosis yang besar ini ya. Dulu dosen saya bilang, jadilah seorang dokter harimau ya kalau sudah berhadapan dengan status epileptikus. Jangan ragu-ragu. Ya. Anda lihat bahwa di sini misalnya pasiennya 50 kilo saja ya. Maka Anda perlu memasukkan sedikitnya 10 mg diazepam. Itu satu ampul penuh. Ya. Phenytoinnya ya. Misalnya kita pakai dosis 15 saja. Maka Anda perlu memasukkan 750 mg phenytoin ya, atau kira-kira 8 ampul. Itu harus dimasukkan ya, jangan ragu-ragu lalu Anda hanya memasukkan 1 atau 2 ampul saja, maka kejang itu tidak berhenti. Ya. Kalau gagal dengan prosedur ini ya, maka harus segera konsul kepada dokter spesialis yang bertanggung jawab. Ya. Bagaimana memberikannya? Ya, diazepam harus diberikan secara IV atau rektal, jangan diberikan IM, ya, karena sangat nyeri dan penyerapannya lambat. Ya. Setiap ampul mengandung 10 mg, jadi dihitung betul kebutuhan miligramnya berapa. Ya, kalau orangnya 50 kilo ya 1 ampul. Kalau orangnya 75 kilo ya 1,5 ampul. Ya dihitung betul, jangan kurang. Ya, injeksikan secara lambat dengan kecepatan 5 mg per menit dan tidak perlu diencerkan. Ya, ini bentuk ampulnya diazepam. Ya, fotonya bisa coklat, bisa putih, tapi yang sama adalah warna cairannya yang kuning jernih. Ya, jangan lupa, seorang dokter yang baik perlu mengenal bentuk fisik dari obat yang akan diberikan. Karena ini adalah satu kondisi gawat darurat. Ya. Nah, kalau kita sulit mendapatkan akses intravena, maka dapat diberikan secara rektal. Ya. Bentuknya seperti ini. Caranya bagaimana? Buka cupnya, ya, olesi dengan vaselin sedikit, ya, masukkan ke dalam rektum, tekan ini ya sampai seluruh cairan keluar, tarik kembali, tahan kedua glutea ya rapat agar obat tidak keluar. Ya. Ini cara pemberian rektal. Ya. Phenytoin, bagaimana cara memberikannya? Ya, phenytoin itu cairan injeksinya berwarna jernih, tapi sangat pekat ya, sehingga perlu dilakukan pengenceran, biasanya dengan normal salin dengan perbandingan minimal 1:10. Ya. Diinjeksikan dengan lambat dengan kecepatan 50 mg per menit. Ya, jadi tadi misalnya pasiennya beratnya 50 kilo, kita berikan 750 mg, maka harus diinjeksikan selama setidaknya 15 menit. Ya. Ini adalah praktek yang mudah. Ya. Bagaimana cara mengencerkannya? Masukkan saja setidaknya sampai 10 ampul ya. Bisa 5, bisa 7, bisa 8 tergantung berat badan pasien.
masukkan saja dalam botol NS yang 100 cc. Lalu masukkan dalam 10-15 menit. Atau kalau Anda khawatir, sampai 30 menit, it's okay. Ya. Tuh. Nah, ini adalah ampul phenytoin. Ya. Setelah kejang teratasi, maka kita harus segera mengevaluasi penyebab. Ya. Apakah ini hipoglikemi? Ya. Apakah ini ketidakseimbangan elektrolit? Bisa hipernatremi, hipomagnesemi. Ya. Apakah ini vaskular stroke? Ya. Untuk itu pasien perlu dilakukan CT scan. Ya. Apakah tumor? Ya. Apakah trauma? Ensefalitis, ya, evaluasi darah rutin, ya, lihat apakah ada kaku kuduk, ya, atau putus obat alkohol, atau memang putus obat anti epilepsi, ya. Segera atasi penyebab, ya. Misalnya hipoglikemi segera koreksi, ya. Misalnya dengan pemberian dextrose 40, 2 ampul. Kalau ini vaskular, ya, segera berikan obat-obatnya yang sesuai. Kalau ini tumor atau ensefalitis, ya, pemberian kortikosteroid sangat membantu. Oke. Ya. Prognosis, mortalitasnya cukup tinggi, ya, pada pasien dewasa diperkirakan 25%. Ya. Prognosis yang kurang baik terutama berhubungan dengan serangan yang baru, ya, new onset status epilepticus, usia yang lanjut, bentuknya vokal, atau dengan komorbid atau penyebab yang serius. Misalnya pada stroke, pada tumor otak, ya. Ini kita lihat ada satu penelitiannya di sini, ya. Dikatakan bahwa pasien stroke yang masih baru, ya, new onset, itu tingkat kematiannya sangat tinggi dibanding yang sudah lama, ya, proporsi kematiannya ini. Ya. Etiologi juga di sini mengatakan bahwa status epileptikus yang disebabkan oleh tumor itu mempunyai tingkat kematian yang tinggi, disusul oleh stroke iskemik, ya, serta invasi sistemik, ya. Nah ini, ya, ternyata status epileptikus vokal itu mempunyai tingkat mortalitas yang lebih tinggi dibanding dengan GT general tonic klonik, ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan kuliah kita di malam ini dapat bermanfaat.